Untuk Monggo. yes, sudah Pak. Kita latihan ya Ibu-ibu. Iya. Iya, Pak. Ye, baik. Siapa cantik? Mungkin saya Baju apa celana? Tengoklah di bagian celana. Ya, silakan Pak. ya kita ambil posisi duduk bagi yang bisa duduk, bagi yang tidak bisa duduk silahkan rebahan, silahkan berbaring saja. Duduk yang rileks, duduk yang santai saja. Posisi kepala jangan menengadah, jangan juga terlalu menunduk. Kemudian letakkan tangan di atas kedua kaki bagi yang duduk. Letakkan bebas saja, mau menghadap ke atas boleh, mau telapak tangannya ke bawah juga boleh. Itu bukan satu masalah yang berarti, senyamannya saja. Silakan duduk, tangan taruh di atas pangkuan. Usahakan punggungnya yang tegak. Jangan membungkuk. Duduk yang tegak. Oke. Kita akan memulai latihan ini kurang lebih 5 menit ke depan. Sebisa mungkin untuk tidak bergerak ya Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin badannya tidak bergerak. Diam hanya dalam waktu 5 menit ini saja. Kemudian matanya ditutup secara perlahan-lahan. Matanya ditutup secara perlahan-lahan. Lalu ikuti apa yang saya katakan dalam ikuti instruksi apa yang saya katakan. Pertama-tama, rasakan kepala kita bagian atas. Rasakan bagian atas kepala kita menjadi rileks. Ingat perumpamaan telapak tangan yang dipakai tadi. Rilekskan kepala bagian atas. Izinkan kepala bagian atas menjadi semakin rileks, semakin nyaman, semakin santai. Terus turun ke kening, ke wajah. Izinkan wajah ini menjadi semakin rileks, semakin nyaman, semakin santai. Leher menjadi semakin rileks, semakin nyaman, semakin santai. Bahu, kedua tangan, rileks, nyaman, santai. Lemaskan seluruh otot-otot yang ada di kedua tangan. Dada, punggung, dan perut kita izinkan untuk rileks, izinkan untuk santai, rileks, tenang, tentram, dan damai. Pantat, paha, dan kedua kaki kita menjadi semakin rileks. Semakin rileks, semakin nyaman, semakin damai.
Rasakan relaksasi di seluruh tubuh ini. Semakin rileks, semakin nyaman, semakin nyaman. Sekarang, ingat satu peristiwa yang membuat kita merasa sangat berbahagia. Satu peristiwa yang membuat kita merasa berbahagia. Rasakan kebahagiaan dari peristiwa itu. Rasakan kebahagiaannya. Rasakan kebahagiaan dari peristiwa itu selama mungkin, semampu mungkin. Rasakan saja perasaan bahagia itu. Nikmati perasaan bahagia itu. Rasakan perasaan berbahagia itu. Izinkan rasa bahagia itu menjadi 2 kali lebih kuat dan lebih bahagia. Dengan satu atau lain cara, izinkan rasa bahagia itu menjadi lebih kuat dan lebih berbahagia lagi. Oh, jadi tinggi itu. Isinya PN tak mau tasnya jangan. Sekarang, pancarkan doa untuk diri kita sendiri. Semoga saya berbahagia. Semoga saya bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan, bebas dari iri hati. Semoga saya berbahagia. Semoga saya bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan, bebas dari iri hati. Semoga saya bebas dari kebencian. Semoga saya bebas dari membenci dan dibenci. Semoga saya terbebas dari menyakiti dan disakiti. Semoga saya berbahagia. Rasakan perasaan bahagia untuk diri kita sendiri. Sayangi dan maafkan diri kita. Jika pikiran kita berkelana keluar dari objek cinta kasih ini, sadari saja. Katakan dalam hati, oh pikiran saya sedang mengembara. Lalu, rilekskan otot-otot yang ada di kepala bagian atas. Rilekskan otot-otot yang ada di kepala bagian atas. Rilekskan dan lepaskan ketegangan yang ada di otot bagian atas. Lalu, kita tersenyum. Kemudian, ingat kembali peristiwa yang membuat kita merasa berbahagia. Rasakan kembali peristiwa itu.
Rasakan kebahagiaan berpendar dari dada kita ke seluruh tubuh kita. Nikmati rasa bahagia ini. Semoga saya berbahagia. Semoga saya bebas dari kebencian. Semoga saya bebas dari keserakahan. Semoga saya mampu mempertahankan kebahagiaan saya. Semoga keluarga saya berbahagia. Semoga keluarga saya bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan, dan semoga keluarga saya mampu mempertahankan kebahagiaan mereka. Semoga teman-teman saya berbahagia. Semoga teman-teman saya bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan, dan semoga teman-teman saya mampu mempertahankan kebahagiaan mereka. Semoga semuanya berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan. Semoga semuanya berbahagia, tenang, tentram, dan damai. Latihan meditasi selesai. Semoga semua berbahagia. Sesederhana itu ya, ibu-ibu. Saya malah sedih, Pak Chandra. Pas disuruh memaafkan diri sendiri, kenapa jadi sedih ya? Ya, di awal mungkin begitu. Jadi, maafkan diri sendiri, sayangi diri sendiri, latih itu terus nanti semakin hari semakin nyaman rasanya, Bu. Karena begini, kebanyakan orang itu jarang memaafkan dirinya sendiri, jarang menyayangi dirinya sendiri, sering menyalahkan diri sendiri. Begitu. Sederhananya begitulah, tapi kalau bicara dari sudut pandang keilmuannya, Mas Agung yang lebih tahu. Ada lebih hebat. Ya. Nanti sering-sering dilakukan ya, Bu. Sayangi diri sendiri, maafkan diri sendiri, peluk diri sendiri seperti saya menyayangi diri saya. Siapa tadi ya yang mau menangis? Berapa sih di piring ini? Ini saya kirim. Yang mana, Mas Agung? Ya. Ibu Laila yang sakit. Oh, Ibu Laila. Oh. Ya, Pak. Muntah lagi nih, Pak. Muntah terus saya ini. Iya. Ibu Laila ya. Ibu, nanti saya ini ya, kita bantu untuk dan ya sedikit. Pak, saya ini padahal kemonya sudah hari Kamis lalu, tapi muntah terus, nggak tahu saya. Iya. Ini loh Pak, anaknya kayak gini. Iya. Ini penyemangatnya ini yang bikin berusaha untuk sehat. Luar biasa Ibu ya. Muntah terus Pak, ini barusan muntah lagi. Itu apapun. Bu Laila sakit apa? Saya habis kemo Pak Chandra. Saya habis kemo yang ketiga. Kanker apa, Bu? Kenapa, Pak? Kanker apa? Dek, Mama nggak dengar, Dek. Ya, Pak. Kanker ya, Bu?
Iya, saya kena kanker, Pak. Kanker apa? Kanker PA stadium 3. Kanker payudara stadium 3, Pak. Iya. Nanti bahaya. Udahlah kalian ya. Neko aja. Oke. Itu Pak Chandra. Ada teman-teman yang kemudian mau bertanya atau bagaimana? Sebelum kita tutup? Untuk konsentrasi, maaf Pak, untuk konsentrasinya itu susah. Bisa. Iya. Oke. Tadi dengan siapa? Ibu siapa? Ibu Misti? Iya, jadi kan bilang Mama Spenta, Mama Wenli. Mama siapa Aku bilang sama Mak Wenli, kalau gini Mak Wen, kita satu mobil, terus orang itu kalau mau apa, enggak gini, kita jemput orang itu, siapa yang bisa kita bonceng, kita... Oke. Yang bertanya adalah Ibu Misti? Iya. Oke. Susah untuk... Apa yang Ibu rasakan tadi? Pikiran yang apa ya? Pikirannya mikir yang lain gitu loh, Pak. Oh ya. Iya. Itu adalah hal wajar. Itu wajar, Bu. Wajar. Semua begitu kok. Semua begitu. Jadi disadari dengan lembut. Ketika pikirannya mikirin yang lain, disadari dengan lembut, dikembalikan pada ingatan tentang perasaan yang membawa kebahagiaan itu. Jadi, kalau pikirannya memikirkan yang lain, kita jangan merasa bersalah. Sadari dengan lembut, secara alamiah memang begitulah sifat pikiran. Sangat penting untuk melatih pikiran, terbiasa mengembangkan cinta kasih. Wajar itu wajar. Jangan merasa bersalah, jangan merasa kadang kita kalau tidak waspada timbul benci. Pikiran saya ini kok begini sih? Harusnya begini, kenapa dia begini? Jadi membenci. Jadi cukup disadari saja, sadari dengan lembut dan kembalikan lagi pikiran itu pada objek cinta kasih kita. Sederhana sekali kok latihannya. Hanya butuh kesabaran dan ketekunan. Kalau sering berlatih, mungkin ya. Ya, betul sekali. Jadi, di pertemuan kita di minggu yang lalu, di pertemuan pertama kita adalah fokus utama kita adalah nafas. Jadi kita menghitung 1, 2, 3. Jadi nafasnya yang kemudian kita perhatikan. Jadi pikiran kita itu ke nafas. Nah, hari ini pikiran kita ada di perasaan kita bahagia. Hari ini kita belajar tentang unconditional love. Jadi cinta tanpa syarat. Jadi fokus pandangan kita adalah bahagia kita, senang kita, bahagia kita. Jadi fokusnya pikiran kita adalah bahagia. Jadi kalau boleh tahu rasa bahagia apa yang Ibu alami? Yang pernah pengalaman peristiwa yang membuat bahagia. Masa lalu gitu ya? Ya, boleh. Ibu cerita apa yang bahagia? Pas jalan-jalan gitu. Oke, Ibu ingat jalan-jalannya kapan Ibu itu? Kan ya, sebelum sakit lah. Belum sakit. Boleh diceritakan Ibu jalan-jalannya kemana sama siapa? Sama teman-teman gitu. Sama teman-teman. Masih ingat waktu itu teman-temannya siapa aja Ibu? Masih ingat? Ingat. Nah, pakai baju apa waktu itu? Ingat berapa orang Ibu? 4 orang. 4 orang. Waktu itu di dalam ruangan apa di luar ruangan Ibu? Luar ruangan. Di luar ruangan. Oke. Di pagi, siang atau sore? Siang. Oke. Alamilah bahagianya itu Ibu. Dari 0 sampai angka 10 berapa angka bahagianya? 8 lah. 8. Ada nggak peristiwa yang sama atau lebih besar dari peristiwa jalan dengan 4 orang ini? Yang sebelumnya.
Ya, ada. Ada. Anjay, itu lebay. Ada, Ibu. Ada. Ada. Kapan itu? Sekitar 1 tahun yang lalu lah. Atau yang lalu. Oke. Dengan siapa itu, Ibu? Sahabat. Dengan sahabat. Waktu itu di luar apa di dalam ruangan? Luar ruangan. Di luar ruangan. Cuma berdua aja? Bertiga. Bertiga. Oke. Kalau kemudian, berapa kira-kira, Bu, tingkat kebahagiaannya? 9 lah. 9. Oke. Perasaan bahagia ini sudah lama atau baru saja Ibu alami? Perasaan bahagia ini sudah lama ada atau kemudian baru saja? Maksudnya? Perasaan bahagia itu yang bertemu, yang bertiga tadi ketemu itu, sudah lama ada sebelumnya? Atau Iya. baru saja Ibu rasakan? Sudah lama. Sudah lama. Kira-kira kapan Ibu? Pernah nggak kalau misalnya bisa lebih muda lagi? Lebih muda lagi. Ya, mungkin waktu kecil? Waktu sekolah gitu ya? Ya, betul sekali. Waktu bolos sekolah. Baru sekolah. Iya. Oke. Senang Bu ya waktu itu ya? Senang? Seneng. Senang. Oke. Oke. Loh, Pak Chandra, sampai kemudian bersinar-sinar itu. Bahagianya. Seperti itu, Ibu. Ya, diingat-ingat waktu itu, Bu. Waktu itu sama siapa waktu bolosnya? Sama temen. Ingat nggak? Berapa orang itu? 2 orang. 2 orang. Kemana Ibu waktu itu? Ketemu orang tua. Oke. Jadi itu Bu, waktu tadi itu bolosnya, senangnya ketemu orang tuanya. Ibu kan ketemu akhirnya kan ya. Jadi itu perasaan Ibu bisa ketawa tadi itu. Yang tadinya mungkin ya senang sih, 4 orang. Terus kemudian kita lalui lagi. Oh, 3 orang yang lalu. Lalu lagi ada lebih bahagia lagi. Oh, ternyata itu lebih bahagia gitu ya. Nah, seperti itu. Iya, iya. Ditingkatkan. Atau ada lagi yang lebih bahagia lagi. Nah, tadi ingat-ingat Ibu bisa senyum, bahagia. Ternyata bahagia ya, gitu. Iya. Nah, biasanya kalau udah selesai tadi itu seperti Pak Chandra bilang, dipeluk, terima kasih ya, terima kasih tubuh, terima kasih jantung, disebut satu-satu. Nah, dalam Islam kita sebut dengan syukur. Terima kasih ya jantung, terima kasih ya, terima kasih semuanya, terima kasih ya. Bahkan kalau misalnya Ibu kena kanker, terima kasih ya, terima kasih telah ada membuat saya bahagia. Gitu. Nanti dia akan pelan-pelan hormon Ibu akan meningkat, punya imunitas. Dan dia akan mengalahkan sel kanker yang Ibu miliki hari ini. Gitu. Ngerti Ibu ya sekarang ya tentang perasaan bahagia ya? Iya. Oke? Pak Agung. Ya. Ada yang lain? Ada pertanyaan lain dari Ibu ini? Oke. Nggak ada Pak Agung. Nggak ada ya. Baik. Jadi ibu-ibu yang kemudian mengalami yang sedang sakit, mungkin malam ini kita akan kirimkan ya energi cinta kasih lah ya, meditasi. Kemudian silakan pada yang kirim fotonya, biar kemudian saya forward ke Pak Chandra. Mungkin kita berdua bisa bantu untuk sedikit mengurangi hal yang mungkin tidak nyaman begitu. Oke, sebelum saya tutup, adakah dari teman-teman yang memiliki perasaan nggak nyaman atau tidur gelisah, atau kemudian hal yang lain yang itu mengganggu sekali. Yang kemudian ini mengganggu sekali, kalau intensitasnya bisa 10, 20, 100, begitu. Yang kemudian membuat Ibu takut atau apa begitu, yang gelisah. Ada ya? Kalau tidur malam sebaiknya jam berapa ya Pak Agung? Menurut ilmu biologi, Ibu, jadi paling tidak Ibu beristirahat 8 jam. Kan begitu nih.
Kemudian Ibu bubuk yang enak, yang nyaman, kira-kira mungkin jam berapa? Jam 9, jam 10. Ibu ada sholat malam? Iya. Ya, kalau sholat malam mungkin Ibu lebih awal gitu. Ibu biasanya berapa? Hitungannya 8 jam gitu ya. Ya, 8 jam. Sebenarnya sih periode 8 jam, tapi ada namanya deep sleeping. Ada ilmu, apa namanya, Mas, deep sleeping itu? Jadi tidur dalamnya, plus minus itu di angka 5. Jadi ketika tidur dalam tadi ini, maka semua hormon kebahagiaan akan keluar, Ibu. Dan itu akan membangun imunitas. Dan kita jarang sekali tidur itu kan lelap begitu kan, tidur ketika kemudian rapid eye. Jadi tidur mimpi, begitu, masih belum nyenyak itu, Ibu. Masih pikiran masih kemana-mana itu. Oh. Tidur yang dianggap bagus adalah tidur yang kemudian Ibu nggak tahu apa-apa, udah. Tiba-tiba bangun, seger gitu aja. Yang nyenyak. Ya, Bleksek. ya bleksek gitu katanya. Nah, Ya, bleksek. tapi dengan meditasi, Ibu, dengan meditasi yang bisa dilakukan, Ibu cukup kemudian 5-10 menit, itu segernya sama seperti tidur 8 jam. Bisa. Yes. Coba ntar saya coba. Ya, jadi ini perlahan-lahanan. Seperti yang Pak Chandra bilang adalah tidak usah dipaksa. Diizinkan. Ilmunya Pak Chandra, ilmu kita meditasi adalah ya sudahlah, ini lagi, ditarik lagi pelan-pelan. Dikenali lagi, oh aku mikirin kunci ya, aku mikirin masakan ya, aduh anakku nakal ya, gitu. Sudah, tarik lagi pelan-pelan. Oh tadi suamiku apa ya, gitu. Lagi ya, terima kasih, lagi, balik lagi, gitu. Dengan perasaan bahagianya tadi itu. Ya, Itu hal biasa itu. mesti dilatih ya Pak Agung. Ya, dilatih. Mesti dilatih. Oke? Jadi Oke, begitu. Pak Agung, terima kasih. Oke. Saya terima Pak kasih. Chandra, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Chandra. Ya, terima kasih sekali Ibu telah datang dan semoga ilmu ini akan berikan manfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih semua. Selamat malam Pak Chandra. Terima kasih. Thank you. Mas Agung, Ibu semuanya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Chandra, terima kasih Mas Agung. Terima kasih Pak Chandra, terima kasih Pak Agung.